Baik, selamat pagi. Jadi di sini saya perkenalkan, saya Gede Bagus Brilian Eka Putra dari Departemen Desain Produk Industri dan dengan NRP 5028231083. Jadi pada share hari ini saya mau share progress mengenai perancangan website company profile Ginosi sebagai media informasi kreatif toy production pada Lab 101 Desro ITS. Nah, jadi Ginosi ini merupakan lab eksplorasi kreatif di Departemen Desain Produk yang fokusnya itu pada riset dan objek koleksi. Saat ini banyak hasil riset material dan proses prototipe fisik itu belum terdokumentasi secara baik dan secara branding itu masih belum optimal. Maka dari itu dibutuhkan media promosi berupa website. Nah, mengapa saya mengambil topik ini? Jadi kembali lagi ke sebelumnya, 78 konsumen Indonesia sekarang itu mencari produk itu via internet sebelum membeli. Dan juga pengguna media sosial itu lebih aktif berbelanja secara online, serta brand yang memiliki website itu 3 kali lebih mudah nge-reach out calon konsumennya. Nah, lalu apa rumusan masalah dari project ini? Yang pertama adalah bagaimana menyusun struktur konten agar dokumentasi riset material dan teknis mudah diakses oleh pengunjung. Kemudian merancang user interface yang mampu mempresentasikan identitas visual Genosi yang eksperimental namun tetap profesional. Yang ketiga itu adalah bagaimana menciptakan pengalaman pengguna UX yang imersif agar nyawa dari mainan fisik tetap terasa dalam platform digital. Nah, kemudian apa urgensinya? Jadi digitalisasi Lab 101 ini sangat mendesak agar aset intelektual berupa riset, material, dan desain tidak hilang begitu saja. Sebagai lab di bawah Despro ITS, Ginosi itu butuh wajah digital untuk membangun personal branding di bidang toys dan desain nasional. Seperti itu. Oke, ini dari wawancara sebelumnya yang sudah. Kemudian dari personanya, untuk POV utamanya itu adalah Sera itu merupakan mahasiswi kolektor mainan atau tas entusias yang membutuhkan platform website untuk menggabungkan visualisasi produk dan estetika dengan narasi proses produksi. Jadi dia pengen supaya bisa ngeliat nih bagaimana produk ini dibuat, behind the scenes-nya itu gimana, seperti itu. Seperti ini. Oke, jadi ini salah satu user flow-nya dari website saya. Nah, saat pengunjung baru mengunjungi website, itu mereka akan langsung disuguhi dengan homepage-nya. Yang mana saat mereka scroll, itu mereka bisa melihat hero dan fitur-fitur dari hero tersebut. Kemudian, apakah user tertarik atau tidak? Jika user tertarik, mereka bisa nge-start lebih jauh mengenai karyanya, mulai dari detail produknya, siapa yang bikin, prosesnya gimana, seperti itu. Kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa, mereka bisa eksplorasi yang lain, seperti misal baca halaman tentang Ginosi, proses pembuatan, riset, dan lain-lain. Nah, kemudian dari sini saya menentukan, loh, kok saya menggunakan warna-warna ini? Jadi GSM saya ambil ini menunjukkan Ginosi sebagai wajah baru yang lebih berani, tapi tetap soft dalam penyampaiannya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh layoutnya. Ini layout saat menunjukkan proses pembuatannya, dan ini adalah layout dari galeri karyanya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan progres terkini mengenai Ginosi. Oke, ya. Nah, oke. Jadi di sini adalah progres utama saya, mulai dari homepage-nya. Nah, seperti ini homepage-nya Ginosi. Jadi sesuai dengan karakteristik dari si Genesis sendiri itu adalah berani dan on point, maka websitenya ini tidak neko-neko. Mereka menyampaikan to the point tapi dengan layout yang lebih estetik dan lebih nyaman dilihat. Seperti itu. Jadi untuk progres saya yang terbaru ini dari website ini adalah untuk membuat dari ininya, creation metodologinya. Sebelumnya hanya ada seperti ini, sekarang bisa diklik dan bisa lihat lebih jauh untuk proses-prosesnya dan ada penjelasannya seperti itu. Kemudian ini ada galeri karyanya, ini masih belum full,
Tapi nanti semisal user mau buka lebih full, ini ada si More Works. Nah, ini adalah progres terbaru di minggu ini, yaitu adalah untuk membuat galeri karyanya dari si user itu. Nah, seperti ini. Jadi semisal di sini ada karya, karya seperti ini, mereka bisa klik dan mengetahui siapa yang membuat, judul karyanya apa, Instagram yang bikin apa, atau mungkin sosial medianya, dan penjelasan singkatnya, seperti itu. Dan user nggak cuma lihat satu doang, nggak tutup-tutup. Di sini ada scroll. Jadi user bisa melihat yang lain tanpa perlu nutup, seperti itu. Oke. Ya, jadi ini untuk kontaknya, jika user tertarik untuk menghubungi pihak Ginosi, entah kolaborasi atau apa, di sini bisa. Untuk kontak ini, dari hasil saya wawancara, mereka tidak membuka jual beli secara langsung di websitenya, tapi mereka lebih ke ingin mengenalkan secara kontekstual dari Ginosi ini seperti apa, seperti itu. Oke, sekian presentasi progres dari saya. Semoga cukup jelas. Apabila ada yang tidak jelas, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih.